Yes, halo teman-teman. Tadi seperti yang di-sharingin sama Bro Alfa, kalau nama saya Mike, latar belakang saya seorang pengusaha di bidang distribusi kertas, kemudian juga seorang profesional marketer dan juga seorang coaching sebenarnya di bidang calisthenics bodyweight training. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, kemudian juga ada yang namanya bisnis-bisnis yang lainnya juga. Nah, jadi kalau misalnya tanyain sama tadi Bro Alfa gitu ya, why kenapa kok kita ngambil atau saya pribadi itu ngambil yang namanya Movinit? Oke, simple thing teman-teman. Ada dua jawaban gitu ya buat teman-teman yang tahu. Kalau jawaban yang pertama, jawaban yang paling sederhana udah pasti adalah jawabannya adalah kenapa enggak? Why not? Gitu ya. Kenapa enggak kalau teman-teman ambil, bukan teman-teman ya, saya ambil yang namanya peluang dari Movinitnya itu tadi. Kenapa? Karena ada banyak faktor. Nah, faktor inilah yang saya mau jelasin, teman-teman. Nah, faktor-faktor ini yang mau saya jelaskan ini sebenarnya biasanya kalau saya pakai ini pakai kertas, saya gambar. Cuman saya usahakan kalau sekarang saya sharingnya teman-teman visual, gitu ya. Ini adalah way yang mungkin cuma 3-5 menit, teman-teman, sebuah ilustrasi ini. Tapi waktu saya mendengarkan 3-5 menit ini, teman-teman, itu ternyata ini yang membuka pikiran saya dan ini yang akhirnya saya mengambil keputusan firm atau oke saya ambil keputusan di movie ini teman-teman. Oke, jadi coba teman-teman fokus gitu ya, fokus dengan kata-kata saya dan dengarkan ilustrasinya sampai habis. Kalau ada pertanyaan yang saya lontarkan di ilustrasi saya, coba teman-teman jawab. Boleh jawab dalam hati, boleh jawab dari komennya teman-teman. Oke, bayangin teman-teman itu berada di sebuah pegunungan teman-teman. Di hadapannya teman-teman itu ada gunung. Gunungnya tinggi banget ya. Gunung yang belum pernah teman-teman daki. Pak, saya punya pengalaman sebagai salah, jangan Pak. Oh, saya ini punya pengalaman sebagai seorang pendaki gunung. Gunungnya adalah gunung yang belum pernah Anda daki, teman-teman. Pak, saya nggak punya nih pengalaman untuk daki gunung. Gunungnya belum pernah Anda daki. Jadi totally gunungnya baru. Oke, jadi Anda nggak tahu di sana ada hewan apa, di sana ada jebakannya apa, nanti ada alamnya kayak gimana, Anda nggak tahu. Makanannya kayak gimana, Anda nggak tahu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Anda mau nggak naik ke gunung tersebut? Oke, Anda boleh jawab dalam hati Anda boleh tulis di komen. Rata-rata teman-teman, saya waktu cerita ini ke 10 teman saya, 9-9-nya itu bilangnya apa? Nggak mau, gitu ya. 9-9 dari 10 orang itu ngomongnya nggak mau. Hanya satu orang yang ngomongnya apa? Diem. Diem lalu bilangnya apa? Ngomongnya adalah, gila lu Mike, masa mau gua mau naik ke gunung tersebut? Kasih makan apa? Nanti kalau mati gimana? Nanti kalau ketemu singa gimana? Kalau nanti ketemu beruang gimana? Nanti kalau ketemu lintah gimana? Nanti kalau misalkan ketemu buaya gimana? Nanti ada tanah longsor gimana? Oke. Okay? Intinya adalah 10 dari 10 orang itu nolak semuanya, teman-teman. Nah, what if, kan? What if? Ini pilihan yang kedua. What if kalau misalkan teman-teman waktu pergi ke gunung tersebut, itu teman-teman dikasih petanya, teman-teman diajak bareng-bareng sama orang yang sering bolak-balik naik turun gunung tersebut ya, teman-teman diajakin terus dikasih tahu caranya kalau ketemu beruang itu menghindarinya kayak gimana, kalau ketemu macan nanti harus kayak gimana, nanti kalau ketemu lintah digigit lintah itu teman-teman harus ngapain, itu dikasih tahu semuanya teman-teman sebelum proses pendakiannya teman-teman atau selama proses pendakiannya teman-teman. Plus enaknya lagi teman-teman waktu naik ke gunung tersebut dikasih yang namanya GPS. Terus dikasih lagi yang namanya walkie-talkie sama orang yang di luaran sana kalau misalkan kesasar dikasih tahu arah yang benar kayak gimana. Nah, kalau misalnya kejadiannya kayak kejadian yang kedua, teman-teman mau nggak naik ke gunung tersebut? Nah, waktu saya cerita ke 10 teman saya, 12 dari 10 teman saya jawabannya mau. Duanya siapa? Tetangganya gitu ya. Yang tetangganya, saya mau juga ya kan. Ikut nimbrung dengerin ceritanya. Nah, intinya apa teman-teman? Bayangin kalau misalkan puncak gunung atau gunung tersebut itu adalah impiannya teman-teman. Saya punya impian, teman-teman punya impian semuanya yang di sini. Setuju ya? Teman-teman tadi dari Pak Elvanto udah dikasih tahu apa sih prioritas dari kehidupannya dari teman-teman. Ada yang ingin bagian orang tua, ada yang lunasin utang dan sebagainya. Itu impiannya teman-teman. Nah, pernah kebayang nggak kalau teman-teman mau menggapai impiannya teman-teman, tapi nggak dikasih tahu petanya kayak gimana, nggak dikasih tahu caranya kayak gimana, nggak ditemenin lagi. Kalau dapetin dapetin ngelunasin itu kayak gimana, dapetin impiannya itu kayak gimana. Nah, why kenapa kok saya ngambil movie ini teman-teman? Karena itu teman-teman, saya ada mentor yang nemenin saya untuk dapetin impiannya saya untuk ke gunung tersebut. Saya dikasih peta, ada yang namanya CLT.
dikasih tahu rute-rutenya. Oh, nanti kalau misalkan ada lintah kamu kayak gini. Oh, nanti kalau ketemu orang yang ngomongin, oh mau finit ini kayak gini, dikasih tahu cara jawabnya kayak gimana, menghadapi kendalanya kayak gimana. Nanti kalau ketemu orang A kayak gini, kalau ketemu orang B kayak gini, Pak buat janjinya kayak gimana, dikasih tahu juga. Jadi teman-teman bisa bayangin enggak, semuanya sudah dibekalin sama Core Academy, teman-teman. That's why kenapa kok saya milih yang namanya Movinit, itu tujuan utama saya adalah saya karena tertarik di Core Academy-nya, teman-teman. Jadi saya waktu itu saya sharing sama Pak Edo, Pak Edward Sarjono, Pak, kalau misalkan saya dikasih tahu produknya, mungkin nanti next ke depan akan ada produk yang lebih bagus lagi dari yang lain punyanya Movinit. Ya kan, someday somehow. Marketing plan someday somehow akan ada misalkan konglomerat misalkan yang tiba-tiba bikin aja yang namanya marketing plan atau money game misalkan yang tiba-tiba bikin yang namanya perusahaan uh, payout-nya lebih gede daripada yang namanya punyanya misalkan Movinit walaupun sudah ditentukan sama Kemendak gitu ya. Tapi teman-teman, yang bedain itu apa? Yang bedain adalah support sistemnya. Di luar sana mungkin banyak orang yang bikin perusahaan-perusahaan marketing yang bikin yang namanya support system. Tapi nggak semua support system itu seperti punyanya Movinit, yaitu di Core Academy, teman-teman. Saya pribadi ngalamin sendiri. 20 tahun yang lalu, ketika saya umur 17 tahun, 18 tahun, ketika saya terjun pertama kali di dunia marketing, teman-teman. Saya beruntung waktu itu diundang sama pengundang saya, kebetulan juga datang juga ke acara hari ini. Saya diajarin cuma satu, teman-teman. Dia cuma ngomongnya apa? Mike, please jangan lihat bonusnya, tapi lihat pengembangan dirinya. Karena saya dibekali dari dulu cuma satu, teman-teman. Kalau pengembangan dirimu bagus, uang akan ngikutin. Kalau pengembangan dirimu naik, uang akan ikut juga naik. Banyak orang terlalu fokus sama uang, pengembangan diri nggak diurus, teman-teman. Cuman teman saya ini saya beruntung banget waktu itu saya dikenalin sama yang namanya marketing dan saya beruntung banget waktu itu saya dikenalkan sama support system yang ngajarin itu, teman-teman. Dan hari ini saya juga beruntung waktu itu sih dikenalkan sama Pak Ido, ternyata orang-orang yang membangun support system tersebut adalah orang-orang yang sekarang ada di Movinit ini, teman-teman. Yaitu adalah co-founder ini. So that's why waktu itu saya ini adalah, ya saya firm, saya oke dengan yang namanya Movinit tersebut. Karena apa? Karena ada yang namanya Core Academy, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang, Pak, saya kan nggak punya pengalaman, Pak. Pak, saya udah punya pengalaman di sana. Please, teman-teman, coba rendahkan hatinya teman-teman, lihat peluangnya movie ini kayak gimana, teman-teman, dan coba teman-teman masuk ke core academy-nya, teman-teman. Karena di core academy itu yang merubah orang-orang, saya sendiri khususnya, itu di cara berpikirnya saya, kemampuan komunikasinya saya, terus life skill-nya saya, soft skill-nya saya, itu semuanya dari core academy, teman-teman. Jadi teman-teman beruntung banget diundang sama pengundang-pengundangnya hari ini untuk ngeliatin nggak cuman peluangnya, tapi dikasih kesempatan untuk punya kehidupan jauh lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Lewat mana? Lewat movie ini dan Core Academy. Jadi itu aja why kenapa kok saya ambil peluang ini, teman-teman, di movie ini, karena ada Core Academy yang bantu teman-teman semuanya yang di sini untuk jadi yang namanya sukses. Oke, saya kembalikan ke Bro Alpha. Salam jumpa buat teman-teman semuanya. Sehat selalu.